Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya Irma Yanti. Untuk pertemuan perbankan dasar kali ini, kita akan membahas mengenai materi kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Apa itu kegiatan usaha bank umum? Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak berada di Indonesia. Bank umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR atau bank perkreditan rakyat, baik dalam bidang ragam pelayanannya maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya, bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Lalu, kegiatan bank umum secara lengkap itu meliputi apa saja? Yang pertama, menghimpun dana atau funding, yang kedua, menyalurkan dana atau lending, dan yang ketiga adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Ketiga, kegiatan tersebut akan dibahas lebih lanjut di slide-slide berikutnya. Menghimpun dana atau funding. Apa yang dimaksud dengan menghimpun dana itu? Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Lalu bagaimana kegiatan membeli dana tersebut? Yaitu dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang ditawarkan dari bank umum. Jenis-jenis simpanan yang ditawarkan oleh bank umum adalah: yang pertama ada simpanan giro atau demand deposit. Simpanan giro merupakan simpanan dana bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau billet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Biasanya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasanya digunakan oleh para usahawan baik untuk perseorangan maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya. Yang kedua, ada simpanan tabungan atau saving deposit. Simpanan tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, atau kartu ATM. Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama seperti halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro. Yang ketiga, ada simpanan deposito atau time deposit. Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu atau jatuh tempo. Penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut, namun saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya, jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call. Menyalurkan dana atau lending. Apa yang dimaksud dengan menyalurkan dana itu? Yaitu kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Bagaimana kegiatan menjual dana tersebut? Dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank yang dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank umum adalah: yang pertama, kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan kepada para pengusaha yang akan melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang, yaitu di atas 1 tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin-mesin. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, dan modal kerja lainnya. Yang ketiga, kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para supplier atau agen. Yang keempat, kredit produktif, yaitu kredit yang dapat berupa investasi, modal keda, atau perdagangan. Dalam arti, kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai oleh pihak bank. Yang kelima, ada kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, dan keperluan pribadi lainnya. Lalu yang keenam, ada kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
Memberikan jasa-jasa bank lainnya atau service. Apa yang dimaksud dengan memberikan jasa-jasa bank lainnya itu? Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan sumber daya manusia yang handal. Di samping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Jasa-jasa bank yang ditawarkan oleh bank umum adalah kiriman uang atau transfer, merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Lalu clearing merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, bilet, giro yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat clearing hanya memakan waktu 1 hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan. Lalu inkaso merupakan penagihan warkat atau surat-surat berharga seperti cek, bilet, giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 minggu sampai 1 bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya. Lalu safe deposit box atau dikenal dengan istilah safe loket jasa. Pelayanan ini memberikan layanan penyewa box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Surat-surat berharga tersebut disimpan di dalam box yang aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa box dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran box serta jangka waktu penyewaan. Lalu bank card atau kartu kredit. Kartu ini dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai tempat. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar di berbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap perbelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran. Jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan bunga dari jumlah yang telah dibelanjakan. Lalu banknotes merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli banknotes, bank menggunakan kurs atau nilai tukar rupiah dengan mata uang asing. Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Bank draft merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjualbelikan apabila nasabah membutuhkannya. Bermain di dalam pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi penjamin emisi, underwriter, penjamin guaranti, wali amanat atau trustee, perantara perdagangan efek atau pialang atau broker, pedagang efek atau dealer, dan perusahaan pengelolaan dana atau investment company. Lalu cek wisata atau traveler's check merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di berbagai tempat perbelanjaan atau hiburan seperti hotel dan supermarket. Menerima setoran-setoran. Dalam hal ini, bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat, antara lain pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pembayaran uang kuliah. Lalu melayani pembayaran-pembayaran, yaitu melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya, antara lain membayar gaji atau pensiun atau honorium, pembayaran dividen atau pembayaran kupon, pembayaran bonus atau hadiah, dan bermain di dalam pasar modal. Lalu yang terakhir, letter of credit. LC merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor dan impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis LC sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya. Setelah membahas kegiatan usaha bank umum, mari kita bahas kegiatan bank perkreditan rakyat. Apa itu kegiatan bank perkreditan rakyat? Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum, karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian.
Lalu kegiatan Bank Perkreditan Rakyat itu meliputi apa saja? Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. Lalu yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang terakhir adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat? Pertama, menerima simpanan giro. Kedua, mengikuti kegiatan clearing. Ketiga, melakukan kegiatan valuta asing. Dan yang keempat, melakukan kegiatan perasuransian. Berikut perbedaan kegiatan usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat. Dilihat dari segi kegiatannya, bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti clearing dan jual beli valuta asing. Sedangkan bank perkreditan rakyat tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Lalu dari segi bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat, untuk bank umum menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, lalu dapat melakukan transaksi giral. Sedangkan bank perkreditan rakyat tidak menghimpun dana dalam bentuk tersebut dan tidak dapat melakukan transaksi giral. Sekian dari materi yang bisa saya ajarkan, semoga dapat bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.